Oke, silakan. Ini saya akan mempresentasikan apa yang saya diskusikan sendiri. Dari ini berapa dari hasil tulisan saya sebenarnya. Seperti yang yang pertama ini tentang budaya digital. Jadi saya mengangkat Islam dan digitalisasi. Yang pertama itu tentang dakwah digital. Bahwasanya di Islam sendiri itu praktek-praktek beragama sekarang itu sudah mulai beralih terkonvergensi tadi itu, dari yang awalnya tradisional atau konvensional menjadi virtual. Seperti misalnya dalam penggunaan YouTube, sekarang banyak sekali pengajian-pengajian yang berada di YouTube gitu, atau mungkin di media sosial lain. Nah, itu yang mungkin kata Gusmus itu menjadikan definisi santri itu berbeda. Bahwasanya kalau dulu santri itu ya adalah orang yang di pesantren, sekarang definisi santri itu adalah orang yang mengikuti kiai atau mengikuti guru, yang dalam hal ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran online gitu. Baik melalui YouTube atau mungkin melalui media sosial lain gitu. Itu terkait praktik beragama. Nah, kemudian yang kedua itu terkait agama digital, ada karakter beragama yang instan. Nah, ini berkaitan dengan konsep agama yang digital yang pertama, yaitu dakwah digital tadi itu. Bahwasanya Gen Z itu atau mungkin generasi milenial itu lebih suka beragama yang instan gitu. Seperti misalnya kan sekarang ada short YouTube itu yang mungkin cuma 30 detik atau 1 menit, yang itu mereka berharap dengan potongan reels atau yang video yang singkat itu dia paham tentang agama gitu. Padahal belajar beragama kan tidak seinstan itu. Ada historis dari ajaran agama tersebut yang sebetulnya perlu kita pelajari gitu, agar kita bisa mengkontekstualisasikan ajaran agama itu dalam konteks sekarang gitu. Tidak asal mempelajari agama itu dengan instan. Itu yang menjadi kelemahan agama digital. Kemudian yang kedua terkait monetisasi agama. Monetisasi agama ini pernah saya singgung dalam tulisan saya yang terbit di Alif ID, juga dalam tulisan kemarin itu yang dibaca teman-teman juga, terkait monetisasi agama. Bahwasanya di Islam juga itu banyak sekali kiai atau mungkin orang yang menyamar sebagai kiai atau mungkin kiai gadungan lah ibaratnya gitu, itu memanfaatkan agama ini sebagai ladang bisnis gitu. Seperti misalnya banyak sekali akun-akun yang itu sebenarnya bukan akun pribadi mereka atau mungkin bukan akun dari kiai tersebut atau tokoh agama tersebut, tapi memanfaatkan hasil dakwahnya atau mungkin kajian-kajian tersebut untuk dipotong dan dijadikan sebagai sebagai konten mereka gitu. Dan itu yang mereka yang mendapat uang gitu. Jadi memanfaatkan agama itu sebagai ladang bisnis atau ladang mencairkan uang dari digitalisasi itu tadi. Kemudian yang terakhir itu terkait penggunaan simbol dan tools digital dalam beragama. Nah, ini juga terdapat dalam tulisan saya yang baru terbit di jurnal Multazam. Baru Juni ini kemarin, Agustus ini, terkait penggunaan simbol. Bahwasanya misalnya dalam praktek beragama haji dalam tulisan saya tersebut itu terdapat penggunaan hashtag yang itu mengkonstruksi cara beragama Muslim di era sekarang. Misalnya hashtag umroh dan haji itu digunakan untuk menyebarkan agama Islam, bahwasanya ingin memotivasi bagaimana istilahnya menceritakan pengalaman beragama mereka saat haji dan saat umroh itu agar dilihat banyak orang. Nah, saat orang membacanya, yang saya lihat di komentar itu, saya analis komentarnya itu, mereka termotivasi bahwasanya moga-moga saya bisa ke sana, moga-moga saya bisa ke sana, dan doa-doa mereka semuanya baik gitu. Dengan anggapan, dengan melihat postingan tersebut, dia ingin segera bisa menyusul dia itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya praktek beragama dengan menggunakan tools digital itu bisa meningkatkan spiritualitas mereka, yang mungkin kita bisa kenal dengan istilah spiritualitas digital atau mungkin spiritualitas online gitu. Nah, itu ternyata meningkat gitu. Setelah saya analisis. Kemudian terkait penggunaan simbol agama, bahwasanya termasuk akun di media sosial itu kan banyak yang mungkin menggunakan cadar, menggunakan peci dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya kita tidak tahu itu orangnya
benar-benar seperti itu atau tidak. Tanya anonim lah sekarang. Nah, itu banyak sekali yang mewarnai dunia digital, termasuk dalam hal beragama. Nah, seperti misalnya penggunaan cadar, penggunaan apa namanya, seperti yang mencirikan itu adalah agama-agama yang ekstremis itu. Nah, yang dalam pikiran orang menurut saya itu bahwa mereka akan menganggap bahwasanya ini adalah Islam yang keras, garis keras dan sebagainya. Padahal apa yang ditampakkan di media sosial itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi dalam realitas beragama. Itu yang menurut saya terkait budaya digital dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, saya menawarkan terkait tafakuh di digital. Itu istilah dalam Islam sebenarnya yang saya ambil dari tulisan saya juga tentang tafakuh di digital, atau dalam artinya itu tafakuh itu belajar dalam dunia digital gitu. Bertafakuh. Nah, yang pertama itu saya mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Iqra, baca. Ini juga termasuk salah satu ayat pertama turun gitu, tentang Iqra, yang mengisyaratkan bahwasanya apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, itu kita harus membaca terlebih dahulu, baik itu membaca konteksnya, membaca apa yang ada dalam dunia digital tersebut, kemudian situasi yang sedang terjadi itu. Jadi apapun itu harus kita baca gitu, yang pertama. Kemudian yang setelah kita membaca, misalnya ada berita tentang pilkada misalnya, kita harus baca dulu, baca secara komprehensif dulu. Setelah kita baca, yang kedua kita harus bertabayun atau mengklarifikasi data yang ada. Jadi setelah kita baca keseluruhan apa yang ada dalam berita tersebut, kita mencari pembandingan, kita mencari data pembanding agar kita tidak hanya membaca satu perspektif, tapi ada banyak perspektif yang bisa kita bandingkan dan bisa kita lihat mana sih yang sesuai dengan apa yang ingin kita inginkan, sesuai dengan apa yang terjadi dalam realitas misalnya. Kemudian kita harus bijaksana setelah kita bertabayun bijaksana. Nah, ini bijaksana ini dicontohkan Nabi Muhammad ketika beliau mendapatkan info dari dari kaum kafir Quraisy waktu itu, bahwasanya diisukan bahwasanya istri Nabi yang bernama Aisyah itu selingkuh, diberitakan selingkuh gitu, padahal itu berita bohong. Nah, kemudian Nabi bijaksana dalam menghadapi itu dengan apa? Dengan diam. Nah, itu juga bisa kita terapkan dalam bermedia sosial. Kalau kita tidak tahu informasi yang benar terkait data tersebut, terkait informasi tersebut, mending kita diam terlebih dahulu. Kita mencari atau menunggu informasi yang kita bisa verifikasi itu benar gitu. Bijaksana dalam Islam kita akan menjadi manusia yang ulul albab atau manusia yang sempurna. Itu artinya ulul albab. Kalau kita bisa membaca, bertabayun, kemudian bisa bijaksana dalam mendapatkan informasi yang ada di dunia digital, maka kita akan menjadi manusia yang bagus dalam Islam. Dalam Al-Quran itu namanya ulul albab. Nah, ini yang bisa saya tawarkan terkait di dunia digital dalam Islam. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Ya, kita berikan tepuk tangan ya. Oke, terima kasih.